Selamat pagi, perkenalkan, nama saya Yubil Ratna dengan NIM 21102111053 dari Lab B2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas saya yaitu Asistensi Lab Activity Patologi Anatomi FKUPN VJ Blok FPS 2. Untuk yang pertama, saya akan melakukan overview kasus. Pada kali ini, saya mendapatkan kasus yang ke-8. Seorang wanita berusia 26 tahun mengeluhkan kesulitan mempunyai anak setelah menikah selama 2 tahun. Pasien juga mengalami nyeri hebat dan perdarahan cukup lama ketika menstruasi. Pemeriksaan ultrasonografi menunjukkan adanya massa pada uterus yang diduga merupakan leiomyoma. Kemudian, pada kasus 8 ini terdapat 2 soal, yaitu yang pertama, untuk menerangkan secara singkat mengenai kelainan yang dialami oleh wanita tersebut, serta soal yang kedua yaitu bagaimana gambaran makroskopik dan mikroskopik kelainan wanita tersebut. Untuk yang pertama, pada kasus sudah diketahui bahwa wanita tersebut menderita sebuah kelainan, yaitu kelainan leiomyoma. Nah, lalu apakah leiomyoma itu? Leiomyoma adalah salah satu jenis tumor jinak yang berasal dari otot polos dan umumnya terjadi pada otot polos uterus. Biasanya, penderita leiomyoma akan memiliki keluhan perdarahan uterus abnormal, atau juga bisa diketahui berdasarkan temuan insidental atau kebetulan saat melakukan USG kehamilan. Seperti pada kasus tadi juga diketahui bahwa pada saat melakukan pemeriksaan ultrasonografi atau USG itu ditunjukkan adanya massa pada uterus. Nah, dari sini diduga wanita tersebut mengalami leiomyoma. Kemudian leiomyoma uteri atau myoma uteri adalah salah satu bentuk umum dari leiomyoma. Tumor ini merupakan tumor jinak yang paling sering terjadi pada organ reproduksi wanita. Selain dari leiomyoma uteri tadi, ada juga jenis-jenis leiomyoma lain yang dapat terjadi, yaitu leiomyoma cutaneus, angioleiomyoma, gastrointestinal smooth muscle tumor, seperti misalnya leiomyoma esophagus, dan juga Epstein-Barr virus associated smooth muscle tumor. Selanjutnya yaitu tentang patofisiologi leiomyoma. Untuk leiomyoma sendiri terdapat 3 patofisiologi, yaitu proses inflamasi, growth factor, dan juga hormonal. Untuk proses inflamasi, seperti yang kita tahu, obesitas itu merupakan faktor risiko myoma, dan itu merupakan proses inflamasi kronis. Pada penelitian in vitro, pada obesitas terjadi peningkatan TNF-alfa. Selain TNF-alfa, sejumlah sitokin lain juga memiliki peranan dalam terjadinya tumor, yaitu antara lain IL-1, IL-6, juga eritropoietin. Kemudian yang kedua yaitu growth factor. Beberapa growth factor yang melandasi tumorigenesis yaitu IGF-1 2 dan juga transforming growth factor B. Kemudian untuk yang hormonal, mutasi genetik menyebabkan produksi reseptor estrogen di bagian dalam myometrium bertambah signifikan. Sebagai kompensasi dari hal tersebut, kadar estrogen menjadi meningkat akibat aktivitas aromatase yang tinggi. Kemudian untuk etiologi dan faktor risikonya, etiologi myoma uteri adalah abnormalitas gen karena mutasi genetik.
yaitu HMG1, HMG1C, HMG1Y, HMGA2, juga COL4A5, COL4A6, dan juga MEDI2. Sedangkan kelainan kromosom terjadi akibat gangguan translokasi kromosom 10, 12, dan 14. Juga delesi kromosom 3 dan 7, serta aberasi kromosom 6. Untuk faktor resikonya yaitu antara lain faktor endogen tubuh, seperti misalnya ras, usia, pola hidup sedentari, faktor diet dan obesitas, pengaruh dari siklus haid, dan status paritas serta penyakit komorbid. Untuk epidemiologi, dari data epidemiologi diketahui bahwa 70% kasus terjadi pada usia 50 tahun. Sedangkan 30-40% kasus pada masa perimenopause dan 20-25% kasus pada wanita usia reproduksi. Sampai saat ini, data statistik nasional mioma uteri di Indonesia sayangnya belum tersedia. Namun, dari penelitian retrospektif di Manado didapatkan bahwa persentase terbanyak pada rentang usia 36-45 tahun dengan status dominan nulipara. Kemudian untuk mortalitas leiomyoma merupakan tumor jinak yang pada umumnya tidak menyebabkan mortalitas atau kematian. Namun, leiomyoma cutaneus, salah satu jenis leiomyoma, atau disebut juga piloleiomyoma multiple, ini diasosiasikan dengan kondisi hereditary leiomyomatosis dan juga renal cell cancer. Nah, karsinoma sel renal yang berhubungan dengan kondisi ini akan memiliki tingkat agresivitas dan mortalitas yang lebih tinggi. Kemudian berikutnya ini adalah gambaran makroskopik dari leiomyoma. Gambar ini saya ambil dari sebuah artikel karya David Lee et al. Yang dipublikasikan pada tahun 2020. Dari gambar ini bisa dilihat yaitu spesimen yang telah direseksikan dan degenerasi bagian internal serta juga tampak pedikel vaskular, yaitu yang diberikan lingkaran biru. Dan juga dari makroskopik ini bisa dilihat bahwa leiomyoma memiliki ukuran yang cukup besar juga, tidak terlalu kecil. Sebagai perbandingan, pada bagian belakang gambar itu terdapat penggaris yang menunjukkan bahwa ukuran leiomyoma ini cukup besar juga dibandingkan dengan penggaris. Kemudian berikut ini adalah gambaran mikroskopik leiomyoma yang saya ambil dari artikel karangan Oskan et al. Yang dipublikasikan pada tahun 2014. Dari gambar ini, tampak bahwa formasi nodular terdiri dari jaringan vasikulus berbentuk gelendong sel ovoid dengan lightly stained nuclei yang terdapat satu nukleolus. Selain itu juga diketahui tidak ada nekrosis, nukleus polimorfisme, fibrosis interstisial, hyalinosis, ataupun kelainan vaskular. Sekian dari saya untuk presentasi kali ini. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan terima kasih untuk perhatiannya. Untuk referensi, saya mengambil dari artikel-artikel ilmiah, yaitu karangan David Lee et al. Yang dipublikasikan tahun 2020, yaitu Case Report dari Radiologi Case Report pada volume 15 issue 2 halaman 144-149, kemudian juga ada artikel Lubis PN tahun 2020 yaitu diagnosis dan tata laksana mioma uteri yang saya akses melalui CDK Journal yaitu volume 47 nomor 3 halaman 196 sampai 200, dan juga saya mengambil sumber dari
Oskan et al. Pada tahun 2014, yaitu dari Journal of the College of Physicians and Surgeons, volume 24, halaman 591 sampai 592. Sekian dan terima kasih.